Salah. Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Presiden Rektor PT Bibu Panji Sakti, I Made Mangku, dengan topik perkembangan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Pemirsa, apa kabar Anda? Bahagia sekali saya Desa Aryani bisa menemani Anda dalam wawancara khusus dengan tema perkembangan pembangunan bandara di Bali Utara. Nah, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa tahapan rencana pengembangan bandara di Bali Utara, saat ini saya telah bersama Presiden Direktur PT Bibu Panji Sakti, yakni Bapak Made Mangku. Om Swastiastu, Pak Mangku. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak Mangku? Sangat baik ya. Ya, berbicara mengenai perkembangan pembangunan bandara di Bali Utara, kita mungkin saat ini sudah memasuki tahun keempat ya, Pak Mangku. Betul, ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa sih yang menjadi tujuan utama dari pembangunan bandara di Bali Utara ini, Pak Mangku? Baik. Kita mengidekan untuk membangun di Bali Utara itu karena kita melihat situasi dan kondisi Bali sekarang ini, khususnya di Bali Selatan itu yang sudah sangat crowded, kemudian sudah mulai macet di mana-mana, lalu sebegitu banyak juga masyarakat kita khususnya yang dari Bali Utara dan Timur antara Buleleng, Karangasem itu untuk mencari pekerjaan di Bali Selatan. Lalu juga ada yang kita pikirkan pada saat kita merancang rencana program Bandara Internasional Bali Utara ini adalah karena Bali sendiri itu adalah destinasi pariwisata internasional yang harus kita pikirkan juga kenyamanan pariwisatanya sendiri atau wisatawan yang berkunjung, baik mancanegara maupun dalam negeri. Di samping itu juga Bali sendiri itu sebagai daerah yang sangat intens itu dipakai untuk kepentingan kepala negara yang melaksanakan misalnya ada pertemuan di Bali seperti ada summit yang itu melibatkan sebegitu banyak kepala negara. Jadi bandara yang kita miliki sekarang itu sudah mulai overload, sudah mulai lagi tidak menampung. Di samping itu juga kita melihat kondisi Bali Selatan itu dari carrying capacity-nya itu juga sudah tidak memenuhi lagi dari sudut masyarakat yang bergulir di situ, baik yang bekerja, baik yang memanfaatkan, baik yang pebisnisnya dan lain-lain. Untuk itulah akhirnya kita ini merancang satu bandara ini yang dimana tidak merusak lingkungan, tetapi kita bisa menyeimbangkan antara pembangunan yang di selatan yang tadi kita sebut itu dengan Bali Utara. Lalu kenapa itu harus letaknya di Kubu Tambahan? Itu juga ada pemikiran awal kita bahwa kita harus menyeimbangkan selatan dan utara. Jadi Bali yang tengah-tengah yang di utara itu adalah Kubu Tambahan. Lalu dari tengah itu juga ada tujuan untuk juga nanti memunculkan ekonomi barat dan timur. Baratnya itu adalah daerah Grogak, Taman Nasional Bali Barat, kemudian di situ juga ada Gilimanuk, nyebrangnya ke Banyuwangi. Lalu yang di timurnya itu ada juga destinasi pariwisata dan objek-objek pariwisata yang tidak mungkin akan ditinggalkan oleh wisatawan itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya wisata nyelam dari Tulamben, Jumeluk, Bunutan, kemudian Seraya Timur, kemudian ke selatan sedikit jadi Nusa Penida, kalau ke timurnya Lombok, kemudian Sumbawa, kemudian Sulawesi dan seterusnya sampai Papua. Berarti itu dari segi letak ini sudah sangat strategis begitu Pak Mangku ya? Betul, dan segala sesuatunya itu memang kita sudah pikirkan seluruh dari aspek termasuk juga dampak yang akan ditimbulkan kalau misalnya memang bandara itu bisa kita bangun di Bali Utara.
Di samping itu juga, karena saya orang lingkungan dan kebetulan saya juga orang pesisir Iya. dan laut, maka dari itu kecenderungan kita itu untuk membangun itu adalah di daerah laut, karena Bali sendiri ini kan terlalu kecil. Benar. Kalau misalnya sekarang kita bebankan lagi di mainland, Iya. ya di darat, Di darat. itu pasti akan banyak menimbulkan Ya. dampak. Berarti seperti yang kita ketahui bahwa kan di Buleleng ini cukup banyak terdapat aktivitas ekonomi. Betul. Nah, dengan adanya rencana pembangunan bandara tersebut, apakah tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang terdapat di Bali Utara, Pak Mangku? Justru dampak ekonomi itu akan menjadi ke arah yang jauh lebih positif daripada yang terjadi sekarang. Iya. Kenapa? Karena banyak juga orang, ada juga bukan banyak ya, ada juga beberapa teman-teman itu berpikir, kalau kita membangun di utara, jangan-jangan nanti ada kerusakan lingkungan. Nah, justru hal yang itu keliru menurut saya. Iya. Justru sekarang ini yang lebih banyak kerusakan lingkungan terjadi di sana, karena masyarakat kita di daerah itu masih banyak yang miskin. Iya. Jadi di mana ada masyarakat miskin, kemudian di sana yang justru banyak yang ada kemiskinan, kerusakan lingkungan. Ya. Contoh misalnya, kayak sekarang kita di Denpasar, semuanya bisa diatur dan sebagainya. Jadi landscape-nya ditata, kemudian pohon-pohon yang harus dipertahankan. Ini kan menjadi jauh lebih seimbang ya antara kepentingan ekonomi yang tadi disebut itu dengan kepentingan lingkungan. Berarti menyikapi hal tersebut, Pak Mangku optimis bahwa pertumbuhan pariwisata di Bali Selatan dan Utara akan seimbang seperti itu ya? Saya sangat optimis. Kenapa? Karena kayak tadi, Iya. wisatawan itu tidak akan mau datang lagi pada saat mereka sudah tahu bahwa kita itu di kondisi yang sangat crowded, Iya. kondisi yang sangat macet di mana-mana. Nah, kemudian belum lagi kalau misal ini dipaksakan, akhirnya yang tadinya masyarakat kita ini masih lebih homogen, Iya. sekarang dia berubah menjadi heterogen. Problemnya adalah memunculkan masalah baru. Ya. Contoh misalnya kriminalitas akan muncul di sana, penipuan-penipuan yang banyak dan sebagainya. Kan ini yang kita tidak mau sebenarnya di Bali. Baik. Nah, Pak Made, mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya sampai saat ini sudah sejauh mana sih rencana pengembangan bandara internasional di Bali Utara ini? Apakah sudah ada izin penentuan lokasi dari pemerintah terkait, Pak Made? Kalau kita melihat prosesnya ini sudah hampir 4 tahun ya. Sekarang di tahun keempat berjalan. Itu semua prosedur melalui PM 20 2014 itu ada tata cara mengajukan penlok, mengajukan penetapan lokasi. Jadi persyaratan itu semua kita itu sudah penuhi semuanya. Tetapi tiba-tiba muncullah ada saya lupa setingkat dirjen lah gitu itu menyebut, kalau begitu kenapa Anda tidak mengajukan izin reklamasi dulu itu ininya sebelum penlok ini bisa dikeluarkan ya. Sekarang saya jadi berpikir terus bagaimana kita bisa ya mengajukan izin reklamasi kalau kita tidak mereklamasi. Iya. Pancang ini kan tidak sama dengan reklamasi. Satu itu. Kalaupun kita ada reklamasi, jadi sekarang saya mau nanya lagi gitu. Terus bagaimana kita itu bisa mengajukan reklamasi sedangkan lokasinya saja kita tidak tahu? Karena izin lokasinya tidak turun, terus kita mau melakukan itu di mana? Contoh misalnya kita mau mengamdal misalnya satu kegiatan, tetapi lokasinya kita tidak tahu. Apakah kemudian itu betul-betul akan direkomendasi atau tidak? Kalau misalnya kita sudah selesai mengamdal tiba-tiba rekomendasinya tidak turun, penloknya tidak turun di situ. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Karena ya. Ibu sendiri menganalisis itu ya sesuai dengan persyaratan PM 20 2014 itu harus dikaji, itu harus 7 lokasi. Ya. Nah, kemudian menyikapi hal tersebut apa yang Pak Mangku kerjakan seperti itu untuk menanggapi pernyataan tersebut?
Yang pertama kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa kita di Bali ini betul-betul memerlukan tempat itu atau di Bali Utara itu untuk dibangun bandara internasional. Yang kedua, kita yakinkan bahwa apa yang kita ajukan ini adalah ini untuk kepentingan masyarakat Bali, masyarakat nasional, dan masyarakat internasional. Lalu kita yakinkan juga pusat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini murni untuk membangun Bali yang sesuai dengan keinginan masyarakat Bali. Nah, kemudian kan sudah diajukan ke pusat, tentu melibatkan Pak Presiden seperti itu. Seperti apa sih tanggapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia terkait rencana pengembangan bandara ini, Pak Mangku? Yang saya tahu, Bapak Gubernur sendiri itu sudah menyurati Pak Presiden, ya, bulan November kalau tidak salah, tahun kemarin. Dan Bapak Presiden sendiri sudah menjawab surat gubernur melalui Sesnek. Kemudian Pak Presiden sendiri dalam suratnya itu mengarahkan Pak Menteri Perhubungan itu untuk sesegera mungkin menetapkan penlok untuk Bandara Internasional Bali Utara. Kemudian sampai saat ini apa tanggapan dari pihak Kemenhub terkait surat tersebut? Sedikit aneh aja sih. Belum ada tindak lanjut sama sekali. Ada tindak lanjutnya, tetapi pada saat itu di cross check, Menteri menyampaikan bahwa dari Kementerian Perhubungan itu akan mengkaji dari lembaganya sendiri, artinya dari Kementerian Perhubungan sendiri. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi, ya. Sebenarnya yang lebih memerlukan ini sebenarnya pusat apa daerah itu dulu. Kalau misalnya sekarang daerah yang memerlukan, kemudian daerah melalui BIBU sendiri itu sudah mengkaji, lalu sekarang diadakan lagi kajian ulang atau kajian lagi dari kementerian, misalnya kalau kajiannya ini kemudian dianggap layak tetapi tidak diterima oleh masyarakat Bali atau pemerintah Provinsi Bali, jalan nggak programnya? Tentu tidak bisa jalan. Atau sekarang sebaliknya, kalau misalnya ini kajiannya ini dilakukan oleh pemerintah Bali, dengan beberapa komponen yang terkait ada di situ, kemudian segala sesuatunya sudah masuk di sana itu, lalu misalnya pemerintah pusat misalnya tidak setuju, bisa jalan enggak? Tentu tidak bisa berjalan ini. Inilah kemudian yang perlu sinergitas yang betul-betul holistik. Nah, Pak Mangku, ada nih pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Mungkin pemirsa di rumah juga merasa demikian. Menanggapi isu yang beredar saat ini bahwa ada isu bahwa pembangunan bandara di Bali Utara itu dibatalkan. Nah, bagaimana Pak Mangku menanggapi? Kalau saya tidak mau isu dijawab isu. Untuk itulah kemudian kami ini meng-cross check semua apa yang sudah disebarluaskan lewat media bahwa itu dibatalkan, itu ternyata sedikit kontraproduktif dengan apa yang terjadi sebenarnya. Menurut Pak Menko sendiri itu kan ada kajian dari World Bank bersama-sama dengan SMI, PT SMI. Lalu kami cross check juga ke Pak Gubernur, ternyata SMI sendiri dengan World Bank ini tidak pernah menyampaikan ke daerah bahwa dia akan melakukan kajian, dia akan melakukan survei. Ini menurut Pak Gub kami tidak mau juga kalau tidak Pak Gub sendiri yang menyampaikan. Untuk itulah kemudian kami dari BIBU sendiri tidak mau semua ini menjadi andai-andai. Jadi karena itu isu, itu silahkan sajalah berkembang isunya. Tetapi justru kami di BIBU itu terus terang saja diuntungkan dari informasi itu, dari isu itu. Alasannya apa nih Pak Mangku? Dulu itu kan masyarakat Bali sendiri termasuk tokoh-tokohnya kan
tidak ngah gitu kan, bahwa kita memang memerlukan bandara itu gitu. Jadi ada yang berposisi di dua kaki, ada yang berposisi di tengah-tengah dan sebagainya, tidak pernah bicara di media dan sebagainya. Tiba-tiba waktu isu itu muncul, ini kan semua menyatakan diri bahwa mendukung. Benar. Kalau sudah begitu kita sudah tahu bahwa ini kekuatan Bali ya, yang sudah tergabung sedemikian rupa itu untuk mewujudkan rencana program ini agar betul-betul bisa terrealisasi. Berarti dengan adanya isu tersebut, kita dan pemirsa di rumah jadi lebih tahu sebenarnya. Lebih tahu kan, semua orang kan bicara di medsos, di mana-mana bicara bahwa ini akan batal dan sebagainya. Tetapi kan ada satu hal yang dilupakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Menko sendiri itu kan baru isu. Ya kan? Isu ini kemudian menjadi viral seperti itu, justru yang diuntungkan itu adalah kita. Di sini, wah kita ngah sekarang. Tinggal sekarang ini bagaimana kita menilai ya, memberikan result terhadap rencana itu. Apakah positif, apakah negatif. Itu aja sekarang. Berarti pada intinya isu ini belum pasti benar ya, belum final seperti itu ya. Saya yakin-yakinnya belum final dan ingat ini adalah isu yang bisa dibuat kapan saja. Saya berpatokan kepada legalitas saja, karena apa yang kami lakukan dari awal sampai akhir sekarang itu seluruhnya itu legal. Kami mengajukan baik ke kabupaten, ke provinsi, ke pusat itu seluruhnya berdasarkan acuan dari PM 20 2014. Nah, seperti yang kita telah bahas tadi bahwa tahun ini sudah memasuki tahun keempat perencanaan pembangunan bandara di Bali Utara ini. Nah, Pak Mangku mungkin bisa disampaikan agar masyarakat di rumah mengetahui tentu upayanya apa saja, misalnya berapa investor yang telah dilibatkan dalam rencana pembangunan ini dan mereka akan menyumbang berapa dana, Pak Mangku? Yang kalau bicara tentang investor, kita ini ada konsorsium. Nama konsorsium itu adalah KCNI. KCNI ya. Kinesis Capital and Investment. Lembaga inilah atau konsorsium inilah kemudian mengumpulkan investor-investor untuk ikut berinvestasi di dalamnya. Sampai hari ini itu ada 16 investor yang masuk, yang tidak ada satupun yang mundur sampai hari ini setelah isu itu muncul. Tetapi ada pertanyaan, betul enggak ini dan sebagainya. Kita sudah klarifikasi semuanya, belum. Ini semua masih bertahan. Jadi untuk 3 program, kita di sana seluruhnya ada 5 program, ya. Ada power plant, kemudian ada Aerocity, nanti kita arahkan ke EduCity, kemudian ada runway dengan terminal, kemudian ada marina, kemudian ada infrastruktur. Nah, kalau khusus untuk bicara tentang infrastruktur, kita ini bicara kemacetan di selatan, kalau dari Ngurah Rai sekarang ke Denpasar, itu rata-rata 45 menit. Nah, kalau sekarang dari Denpasar kita ke Singaraja masih memerlukan waktu 2 jam sampai 3 jam, jadi airportnya tetap aja nggak laku kan? Untuk itu kita carikanlah sekarang solusi bagaimana caranya untuk ke utara ini kita juga bisa 45 menit dalam keadaan lancar. Nah ini yang kita pikirkan. Untuk itu ini masih angkanya belum muncul, 2 yang belum muncul, marina sama infrastruktur. Yang 3 power plant, Aerocity yang kita arahkan nanti jadi EduCity dan runway dan terminal itu angkanya sudah muncul 2 miliar US dollar atau setara dengan 27 triliun. Berarti dalam rencana pembangunan ini tidak sepeser pun menggunakan dana dari pemerintah, begitu Pak Mangku? Sama sekali tidak. Ini seluruhnya dana swasta yang tergabung di dalam KCNI, ya, di Kinesis Capital and Investment ini. Kemudian inilah nanti yang mengimplementasikan program-program kita yang di sana. Mungkin sedikit bisa disampaikan Pak Mangku terkait luas total rencana pembangunan bandara itu. Kalau luas totalnya setelah revisi kemarin, kalau untuk runway-nya saja, panjang runway-nya itu adalah 4.100, kita 2 runway. Berarti kita memiliki 2 runway nanti di sana dengan parkir pesawat di tengah-tengah. Kemudian Aerocity-nya kisarannya sekitar 600 Sekitar 600 hektar.
Lalu kalau runway dengan terminalnya itu sekitar 1060 hektar seluruhnya. Ya. Kemudian seperti apa sih tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Buleleng ini sejauh ini, Pak Mangku? Lebih banyak yang mendukung karena kita ini berbicara tentang pengembangan di laut. Jadi mereka lebih setuju selama kepentingan-kepentingan mereka itu dipenuhi. Termasuk misalnya nelayan di situ. Nelayan itu kita berikan ada 3 kelebihan ya. Apa saja itu Pak Mangku? Yang pertama kita berikan mereka itu tempat penempatan perahu. Yang kedua kita bangunkan mereka cold storage yang berskala besar. Yang ketiga kita siapkan mereka SPDN, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus untuk nelayan. Itu kita berikan 2, Buleleng sama Karangasem. Kalau di Karangasem itu ada 4 SPDN yang kita berikan. Kalau Buleleng 1 yang besar, kemudian didistribusi melalui nanti kita buat kendaraan ya, yang roda 3 itu dengan tangki sudah ada nozzle-nya. Itu dia melayani karena di sana ada 26 kelompok nelayan, itu masing-masing melayani 3 kelompok setiap hari. Berarti dengan berbagai fasilitas yang akan diberikan justru akan mengembangkan potensi perekonomian para nelayan di Buleleng ini, Pak Mangku. Betul, dan tidak itu saja, tetapi karena kita nanti di bandara kita ini kan kita akan memanfaatkan air laut melalui desalinasi untuk air sehat kita. Ya. Limbahnya ini kan garam, limbahnya ini kita alirkan juga ke masyarakat agar mereka bisa memproduksi garam di situ. Kemudian ada juga tempat-tempat budidaya ikan di sana itu untuk kepentingan masyarakat nelayan yang di situ. Baik, berarti pada dasarnya rencana pembangunan bandara di Bali Utara ini sudah mengantongi semua rekomendasi dari pihak-pihak terkait dan tidak ada masalah yang berarti seperti itu ya Pak Mangku? Khusus untuk daerah, sama sekali tidak ada masalah ya, dan hampir semua rekomendasi kita sudah lengkap untuk daerah. Tetapi untuk pusat yang tadi yang belum. Jadi nanti kelanjutannya adalah setelah penlock ini turun baru kita bisa melakukan kegiatan lain. Nah, terakhir nih Pak Mangku, apa sih upaya yang Pak Mangku akan laksanakan ke depannya dan bagaimana optimismenya dalam melanjutkan rencana pembangunan ini? Yang pasti apa yang kita lakukan nanti itu adalah semua yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Provinsi Bali. Ya, termasuk juga kepentingan tenaga kerja misalnya satu contoh, dan dari selatan ini kita bisa eliminir, kemudian kita bisa lagi alihkan yang tadinya dia terlalu banyak di selatan ini, kemudian mereka bisa kita kembalikan lagi ke utara dengan standarisasi yang sama dengan selatan. Jadi kenapa pertimbangannya? Karena tidak sedikit masyarakat kita yang dari Buleleng, Karangasem ini bekerja di Denpasar dan Badung. Jadi mereka sebenarnya masih memiliki rumah tua di situ, tempat sucinya masih ada di situ, ada tanah-tanah tuanya di situ, kemudian leluhurnya masih ada di situ, orang tuanya masih ada di situ. Ini kan kalau sekarang kita bisa geser, ya, yang tadinya di Denpasar kembali lagi ke rumahnya dengan standar gaji yang sama. Jadi kan otomatis kita lebih bisa menyelesaikan atau meringankan beban Bali Selatan. Inilah kemudian yang kita akan lakukan untuk meyakinkan masyarakat ini agar nantinya pada saatnya tiba ini mereka sudah bisa lagi beralih ke situ. Nah, terakhir dari Pak Mangku ini, apa pesan yang ingin disampaikan bagi pemirsa yang ada di rumah? Iya, pesan saya ada beberapa. Yang pertama pesan saya, marilah kita ini bersama-sama meyakini apa yang kita lakukan ini akan bisa berhasil dengan tujuan yang sangat mulia untuk menyeimbangkan pembangunan selatan dan utara. Kemudian yang kedua, kita jangan lagi mau kemudian dikait-kaitkan dan misalnya kalau ada misalnya oknum atau apa ini kepingin mengadu domba misalnya untuk memecah belah antara Bibu dengan yang lain, ini mohon kita betul-betul jadikan pertimbangan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah murni untuk kepentingan Bali, untuk kepentingan kesejahteraan Bali,
untuk kepentingan pariwisata Bali dan untuk juga kepentingan jangka panjang anak cucu kita agar betul-betul mereka bisa memanfaatkan kondisi yang ada ini tetapi tidak dengan merusak Bali ini. Baik pemirsa, sekian wawancara khusus saya dengan Presiden Direktur PT Bibu Panji Sakti terkait perkembangan pembangunan bandara di Bali Utara. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam.